Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tata Gata. Shin Fa Xiang Sutra Trata episode 1532. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan yang memberi manfaat bagi semua makhluk. Hendaknya mengubah 5 akar indera, 5 objek indera dan 5 kesadaran indera menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kertia Anustana Jana yang memberi manfaat bagi semua makhluk. Dengan 4 kebijaksanaan menggerakkan kesadaran dengan dharma tiada rintangan. Tubuh dharma yang murni tersimpan dalam tata gata garba. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, pratya weksa nyana. Dan kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, samata nyana. Berpadu menjadi tatata. Itulah prinsip dari kebenaran tunggal. Ajaran dari semua Buddha adalah sama. Berikrar agung untuk menuntun para makhluk agar sepenuhnya mewujudkan kebodian secara bersama-sama. Para hadirin harus lebih bersungguh hati. Hendaknya mengubah 5 akar indera, 5 objek indera, dan 5 kesadaran indera menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Demikian apakah bisa dimengerti? Saya telah mengulanginya berkali-kali agar semua orang lebih jelas. Buddha Dharma berada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap gerakan dengan Buddha Dharma yang halus, menakjubkan, dan mendalam harus saling berpadu. Jadi kalimat ini selalu diulang. Berharap semua orang dapat menyimpannya di dalam hati, di dalam ingatan. Hendaknya mengubah 5 akar indera, 5 objek indera, dan 5 kesadaran indera. 5 akar indera dan 5 objek indera, semuanya sudah tahu. 5 akar indera, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. 5 objek indera, rupa, suara, bebauan, rasa, sentuhan. Ini adalah akar dan objek indera. Antara akar dan objek indera terdapat kesadaran, akar mata, akar telinga, dan lain-lain. Jika kesadaran pikiran masuk ke dalam untuk membeda-bedakannya, warna sains, merah, hijau, dan lain-lain, maka dia akan membedakannya. Bentuknya bulat, panjang, dan persegi, dan semuanya dapat dibedakan. Ini karena adanya perpaduan antara akar, objek, dan kesadaran. Sedangkan bagi kita manusia biasa, ketika akar, objek, dan kesadaran kita berpadu, kita selalu mempunyai satu pikiran, keserakahan. Pikiran serakah. Serakah ingin memiliki. Jika tidak, maka itu adalah kebencian. Saya mendengarnya, saya tidak senang. Tindakan yang demikian, merencanakannya, saya tidak senang. Maka saya akan menimbulkan perasaan kerisauan. Saya ada kebencian, maka saya akan meluapkan emosi. Kemudian mulai bertindak. Setelah bertindak, maka akan kembali ke gudang kesadaran ke-8. Maka akan menjadi kesadaran karma. Jadi, kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita mengubah 5 kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Dengan barang-barang ini, besar, kecil, ketika itu berhubungan atau kontak dengan barang-barang besar, kecil, kita tahu ukurannya. Barang yang demikian besar, kita harus mengerahkan berapa banyak energi untuk memindahkannya atau menyimpannya. Kita harus mengerti cara membedakan besar dan kecil. Barang yang kecil harus ditempatkan di dalam barang yang besar. Kita harus mengetahui berapa besar yang dibutuhkan untuk menampungnya. Inilah kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Bagaimana saya menggunakan barang ini? Cuaca dingin, saya akan memakai pakaian yang tebal. Saat orang lain sedang lapar, saya seharusnya memberikan mereka makanan yang membuat mereka kenyang. Ini adalah 5 akar indera yang bersentuhan dengan 5 objek luar. Hasilnya, kesadaran ini kita bisa menyadari bahwa orang lain lapar. Bagaimana menggunakan sesuatu yang disajikan kepada mereka. Ini merupakan 5 kesadaran yang bertemu atau menyatu. Berubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Diikuti kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan yang menyatukan semuanya. Menyatukan yang besar dan kecil. Ini adalah mengubah kesadaran ke-6. Lalu bagaimana dengan kesadaran ke-7? Ketika kita tahu bahwa kita kedinginan, orang lain juga kedinginan. Kita lapar, orang lain juga lapar. Dengan hal-hal seperti ini, bagaimana kita seharusnya bersumbangsi demi semua makhluk? Kita tidak boleh serakah, memiliki sesuatu hanya untuk diri sendiri.
Semua makhluk hidup sama seperti kita. Wujud kehidupan yang besar, semua kehidupan saling bergantungan. Ketika orang lain aman damai, maka merupakan kedamaian bagi kita. Memahami kedamaian kita merupakan kedamaian bagi semuanya. Ini memungkinkan kita memahami keseluruhannya. Jadi disebut kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Dengan ini kita bisa menyelesaikan perbuatan terbaik di dunia. Kita sudah melakukan sesuatu dan telah menyelesaikan tugas ini. Hal ini telah selesai. Lalu kembali pada kesadaran kita. Ini disebut kebijaksanaan agung cermin sempurna. Telah demikian mengatakan kepada semua orang, agar kita semua bisa lebih jelas. Hendaknya mengubah 5 akar indera, 5 objek indera, dan 5 kesadaran indera menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kertia anustana nyana. Setelah diubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, inilah kebijaksanaan memberi manfaat bagi para makhluk. Jika kita bisa mengubah 5 akar indera, 5 objek indera menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kita bisa memanfaatkan ini untuk menyelamatkan orang lain, untuk membantu orang lain, dan memberi manfaat bagi orang lain. Ini disebut kebijaksanaan. Jadi ini ingin mengatakan kepada kita bahwa tempat kebijaksanaan menggerakkan kesadaran dengan dharma tiada rintangan. Baik kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, kebijaksanaan agung cermin sempurna, yakni dengan menggerakkan 4 kebijaksanaan dharma ini dengan sangat lancar. Sifat hakiki tata kita tidak ternodai, tidak memiliki noda batin. Kondisi luar yang kecil tidak membuat batin kita timbul kerisauan atau kegelapan batin yang menimbulkan konflik satu sama lain. Inilah kehidupan kita. Dari sinilah penderitaan kita timbul. Hubungan manusia ini terjadi di antara akar indera, objek indera, dan kesadaran. Kondisi luar ini bersentuhan dengan akar indera kita. Kondisi luar ini kita tidak suka, sehingga kita timbul rasa kerisauan dan tersimpan dalam kesadaran kita. Semua ini kebingungan dan kebodohan manusia awam. Membina diri adalah ingin membangunkan kebingungan kita dan kondisi batin yang kacau dan bingung, agar kita jangan terus dalam kebingungan lagi. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Waktu yang sulit ini telah berlalu dalam kebingungan dan ketidaktahuan. Setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, kita harus segera menyadarinya. Usia kehidupan manusia ada berapa lama? Kondisi kehidupan manusia terus. Sang Buddha babarkan tentang ketidakselarasan 4 unsur utama alam terus muncul di kehidupan manusia. Seperti tahun 2017, insan suci Amerika pulang untuk pelatihan. 1 bulan sebelum mereka kembali, sangat sulit bagi mereka untuk terjun menangani bencana di Houston. Hati semua orang yang ingin kembali pelatihan di Taiwan sangat teguh. Oleh karena itu, di tempat itu di Houston, sudah sebulan lebih pergi bantuan tanggap darurat. Dalam 1 jangka waktu, mereka sekelompok orang pulang dulu. Seluruh tempat di Amerika, bodhisatwa ini sudah pulang. Sangat tidak mudah. Waktu untuk kumpul secara keseluruhan di Amerika, kesempatannya tidak begitu mudah. Kali ini semuanya sudah pulang, berharap bisa betul-betul lebih giat, menyelaraskan batin dan tubuh. Sebenarnya tubuh semua orang sudah demikian lama, sangat sulit. Memang benar, mereka melepaskan pikiran akan kesulitan, membawa perasaan sukacita dalam Dharma untuk kembali mendekatkan diri dengan Dharma. Tubuh dan batin diselaraskan kembali, disebut giat dan bersemangat. Beberapa hari ini terus turun hujan, keluar masuk begitu sulit. Ruang lingkup untuk beraktivitas sangat terbatas. Demikianlah kondisi mereka. Ribuan orang berkumpul bersama di aula Ceci, sangat ramai. Di tempat yang begitu sempit dan hujan turun begitu lebat. Jadi, mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan di luar. Boleh dikatakan ini sangat sulit. Ketika mereka keluar, mereka basah kuyup karena hujan. Tetapi mereka tetap ingin datang ke Gria Jingse. Hujan lebat sepanjang hari di Gria Jingse. Orang-orang terbagi dalam kelompok untuk merasakan kehidupan di Gria Jingse. Tetapi hujan masih sangat lebat. Jadi ruang lingkup kegiatan sangat terbatas. Akan tetap dibatasi oleh lingkungan. Apakah hati mereka terbuka dengan ini? Itu sangat sulit. Mereka basah kuyup sepanjang hari. Apakah mereka dapat tenang dengan hal ini? Ini tergantung dengan keadaan pikiran tiap orang. Kesadaran dan 5 akar
dan 5 debu. Apakah mereka diubah menjadi kebijaksanaan? Apakah mereka mengubah 5 kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas? Ini adalah kesempatan yang langka untuk dapat kumpul bersama dengan keluarga sedharma yang datang dari tempat yang jauh. Apakah cinta dari keluarga Dharma benar-benar muncul ke permukaan? Ini adalah hal yang hanya dapat diketahui oleh mereka. Ini juga bagian dari kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Bagaimana kita merasakan kebijaksanaan? Terlebih lagi di dalam hubungan antar sesama manusia. Kita mendengar bagaimana mereka menunjukkan kemampuan mereka, bagaimana caranya, dan bagaimana hati kita merasakannya. Saling berinteraksi dan berbagi. Kelebihan mereka, kekurangan kita. Kita menerima kelebihan orang lain. Kekurangan kita sendiri harus merubahnya. Tidakkah kita mengetahui adanya kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan? Atau hanya merasakannya? Ruang sangatlah sempit, berjalan ke sana kemari, kaki yang basah. Kesadaran hanyalah seperti ini. Atau merasakan dan menyadari seluruh jagat raya ini dengan hati yang giat. Orang lain dengan giat melakukan dalam waktu yang panjang. Dan juga berbagi, apa kita sudah melakukannya? Jika belum, kita harus lebih bergiat diri lagi dan merubah diri. Bergegaslah mengikuti orang. Inilah yang dinamakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Apakah sudah mempraktikannya? Mengerti bagaimana melaksanakannya? Inilah yang dinamakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Ini yang memanggil kesadaran dan cara pikir kita. Jika di lingkungan dan waktu yang sangat padat dan mendesak, bagaimana kita bisa mengurus tim yang datang dan tim yang pergi? Sesuai dengan prosedur, aturan, dan etika. Jika adanya perubahan, bagaimana kita dapat menyesuaikan dengan perubahannya? Apakah kita akan menimbulkan kerisauan? Kamu sengaja memberikan kepadaku bola perubahan. Haruskah saya marah? Atau kita berkata, ini adalah kesempatan yang langka. Terima kasih. Bola perubahan yang kamu berikan kepadaku, saya mempunyai kemampuan untuk menangkapnya. Menangkapnya dengan lancar. Terima kasih. Jika bisa demikian, ini disebut kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Kita telah memiliki kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Maka, kamu dan saya, kita di lingkungan ini, jika tiba-tiba terjadi sesuatu, kondisi batin kita bisa bersatu. Ini disebut kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Jika kita dapat menyelesaikan hal-hal ini, maka acara retreat yang didatangi dari orang-orang dari tempat jauh akan menjadi sempurna. Ini disebut kebijaksanaan agung cermin sempurna. Segala lingkungan yang ditemui, sesuatu yang tajam tidak dapat menusuk kita, dan sesuatu yang hangat kita dapat menerima semuanya. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki ini seperti sebuah cermin, mencerminkan dengan sangat jelas segala kondisi. Bila ada yang salah, saya akan mengubahnya. Bila ada yang benar, saya akan giat bersemangat. Kondisi seperti ini adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Jadi, pengamatan menakjubkan dan kesetaraan dalam sifat hakiki ini, pengamatan menakjubkan adalah kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kesetaraan dalam sifat hakiki disebut kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Apakah kita ada menggunakannya? Kesadaran-kesadaran ini, apakah kesadaran keenam, kesadaran ketujuh, apakah kita ada menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Wujud-wujud itu adalah tertekan di dalam batin kita. Dan apakah ada memberikan kerisauan kepada kita? Ini mengharuskan kita untuk baik-baik dalam mempertimbangkannya. Apakah ada mengembangkan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan? Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan adalah yang selalu diberitahukan kepada semua orang. Yang adalah Xiong, memikirkan. Xiong merupakan sebuah kata bentuk atau tampilan. Di bawahnya ada sebuah kata hati, pikiran dari merenungkan pikiran. Ini disebut kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki adalah perenungan. Perenungan di atasnya ada sebuah kata sawah. Di bawahnya ada sebuah kata hati. Bagaimana kita menciptakan atau melakukannya? Kita menganggapnya sebagai ladang berkah untuk dibajak. Ladang berkah dengan sungguh hati untuk membajaknya.
Kita menganggapnya sebagai ladang berkah untuk dibajak, ataupun menganggapnya sebagai tempat sampah untuk menumpuk sampah. Ini adalah kesadaran ketujuh kita. Ini jika menganggapnya sebagai ladang berkah untuk dibajak, setiap butir benih akan memberikan manfaat bagi para makhluk. Dan jika Anda menggunakannya dengan semena-mena, maka ini akan menjadi sampah, terus berhitungan dan terus berhitungan. Maka akan menciptakan kekuatan karma yang sangat banyak. Oleh karena itu, dalam pengamatan kita yang lebih mendalam, ketika kita menerima suatu kondisi luar, yang mana hal tersebut dapat membebani pikiran kita, bagaimana kita bereaksi terhadap kondisi luar tersebut? Apakah kita akan terbangkitkan nafsu keserakahan atau kerisauan? Mari renungkan lebih dalam. Apakah kita akan menjadikannya sebagai ladang berkah dalam pelatihan diri? Atau apakah hanya akan menciptakan kegelapan batin di sana? Hal ini tergantung bagaimana kita menerapkannya. Terciptanya kegelapan batin dan kerisauan. Semua itu terjadi di dalam kesadaran kita. Kesadaran kita penuh dengan kerisauan dan kegelapan batin. Kita harus mengubah kesadaran kita yang penuh dengan kegelapan batin menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, samatanyana. Ketika kita dapat mengubah kerisauan kita, ini disebut dengan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Para hadirin, apakah permasalahan yang kita hadapi harus berubah menjadi kerisauan yang mendalam? Atau kegelapan batin yang muncul setelah kerisauan yang terjadi? Yang mana selalu melekat di dalam pikiran kita. Kita harus lebih bersungguh hati, dan semua hal material kita dan kondisi luar, kita harus memperlakukannya seolah-olah itu adalah kesadaran kelima dan kesadaran keenam. Apakah kita dapat memanfaatkannya dengan baik di sana? Kebijaksanaan dengan kegiatan yang tak terbatas, apa yang ingin kita capai dengannya? Bagaimana kita menerapkannya? Oleh karena itu, setiap orang harus lebih bersungguh hati. Jangan biarkan pikiran kita rusak dengan cara seperti itu. Sifat kebudayaan kita, sifat hakiki yang demikian adanya, adalah sesuatu yang harus kita usahakan untuk dimurnikan. Jadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan dan kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, jika dipadukan menjadi sifat hakiki tatata, itulah prinsip dari kebenaran tunggal. Ini adalah prinsip kebenaran. Setiap hari demikian memberitahukan kepada semua orang. Jika kita tidak mengerti Dharma ini akan tetap terperangkap di sini. Kita harus bagaimana? Kita harus bersungguh-sungguh mempelajari ajaran Buddha. Ajaran dari semua Buddha adalah sama. Berikrar agung, 4 ikrar agung. Itu adalah para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Aku bertekad untuk membebaskan mereka semua. Kita harus dengan hati yang tulus untuk membimbing semua makhluk. Yang harus dilatih oleh insan suci adalah niat yang tulus. Dengan niat yang tulus mengabdikan diri untuk membimbing semua makhluk. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ingin membimbing semua makhluk, melenyapkan semua kerisauan, dan belajar mencapai jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad untuk mencapainya. Setiap Buddha memulai dari tekad awalnya, yaitu setiap Buddha untuk mencapai kebudayaan harus melalui 4 ikrar agung. Untuk menjadi relawan ceci harus memenuhi praktek, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Praktek keluar, cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Ini semua adalah hal-hal yang wajib, tidak boleh kurang. Karena demikian, dapat kita lihat bahwa ajaran dari semua Buddha adalah sama, berikrar agung. Kita harus mempelajari ajaran Sang Buddha, belajar dari para Buddha. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Buddha Sakyamuni sama dengan para Buddha terdahulu. Tiada beda. Harus membimbing para makhluk, harus melenyapkan kerisauan, dan harus belajar jalan kebudayaan. Barulah dapat mencapai kebudayaan. Semua hal ini adalah bersifat wajib dan wajar. Kita harus melakukan hal-hal ini. Maka kita harus belajar dari Sang Buddha. Oleh sebab itu membimbing seluruh makhluk dan sepenuhnya mewujudkan kebodian secara bersama-sama. Tujuan kita semua dan tujuan para Buddha adalah sama dan hanya satu, yaitu membimbing para makhluk dan mencapai pencerahan setara dengan Buddha, dan bersama-sama mewujudkan kebodian. Semuanya harus bersungguh hati. Selama periode waktu ini,
mulai dari bab panjang usia Tata Gata, saya tidak pernah berhenti mengajar hal ini. Karena khawatir semua orang tidak memahami dengan jelas, saya berharap Anda semua dapat menyimpan Dharma ini ke dalam batin dan dapat segera menyerap Dharma ini. Selanjutnya, naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Kenapa demikian? Orang-orang berkebajikan sedikit setelah melewati miliaran koti kalpa tak terhingga. Sebagian mungkin saja bertemu dengan Buddha, sebagian mungkin saja tidak bertemu dengan Buddha. Oleh karena itu, aku berkata demikian. Para biku sekalian, Tata Gata adalah sulit untuk ditemui. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tata Gata. Tempat ini beliau berkata demikian. Sang Buddha memberitahu semua orang, tidak lama lagi saya akan memasuki nirwana. Karena hal ini telah disebutkan dalam naskah sutra baru-baru ini. Sang Buddha telah menyebutkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja bahwa beliau akan memasuki nirwana. Ini adalah menyatakan mengapa demikian. Sang Buddha mempunyai umur yang panjang. Sang Buddha berkata bahwa beliau akan meninggal dunia. Mengapa bisa demikian? Penggalan naskah sutra ini menjelaskan bahwa kita sendiri harus berhati-hati, yaitu orang-orang berkebajikan sedikit setelah melewati miliaran koti kalpa tak terhingga. Orang-orang yang mempunyai kebajikan rendah di masa lalu mempunyai sangat sedikit kesempatan untuk mendengarkan Dharma. Sebagian mungkin saja bertemu dengan Buddha. Apakah di masa lalu pernah bertemu dengan Sang Buddha? Atau tidak bertemu dengan Sang Buddha? Ada yang bertemu dengan Sang Buddha, ada yang memang tidak ingin bertemu dengan Sang Buddha. Kita pernah membahas suatu cerita. Nenek miskin itu hendak menghindar dari Buddha. Ia tidak suka bertemu dengan Buddha. Sengaja tidak mau bertemu Buddha. Seperti ini, tidak menemui Buddha. Mungkin saja dari 90.000 orang di kota, ada 30.000 orang pernah bertemu Buddha dan pernah mendengar Dharma. 30.000 orang lagi pernah bertemu Buddha, tetapi tidak pernah mendengar Dharma. Lalu ada 30.000 orang lagi yang tidak pernah mendengar Dharma maupun bertemu Buddha. Jadi, sepertiga orang di kota itu dapat bertemu Buddha dan mendengar Dharma. Sepertiga lagi hanya pernah bertemu Buddha, namun tidak pernah mendengar Dharma. Lalu orang yang sepertiga lagi bahkan sama sekali tidak pernah bertemu Buddha maupun mendengar Dharma. Mereka tiada berjodoh dengan Buddha, tidak punya berkah mendengarkan Dharma pula. Bila demikian, 2/3 orang tidak punya kesempatan mendengar Dharma, sehingga kesempatan untuk mendengarkan Dharma adalah sulit diperoleh. Jadi oleh karena itu, maka aku berkata demikian. Saya mulai menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling yang pernah bertemu Buddha dan mendengarkan Dharma, mau mengingatkan kalian bahwa hendak bertemu Buddha dan mendengar Dharma sangatlah sulit. Apalagi Buddha akan segera memasuki parinibbana. Demikian hendak mengingatkan kepada orang-orang ini. Buddha berkata, para biku sekalian, Tata Gata adalah sulit untuk ditemui. Naskah sutra yang selanjutnya menyebutkan, para makhluk ini ketika mendengar perkataan demikian, pasti memunculkan pemikiran akan betapa sulitnya bertemu Buddha. Dalam benak akan menyimpan kerinduan dan kekaguman pada Buddha. Lalu kemudian menanam akar kebajikan. Itu sebabnya sekalipun Tata Gata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tata Gata. Setelah mendengarkan Sang Buddha mengucapkan kata-kata ini, mereka menyadari bahwa sungguh berharga dan langka dapat melihat Buddha dan mendengarkan Dharma. Kita harus baik-baik memanfaatkan kesempatan ini. Pasti memunculkan pemikiran akan betapa sulitnya bertemu Buddha. Ini sungguh sangat jarang terjadi. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Dalam benak akan menyimpan kekaguman. Di dalam hati mereka tahu harus menghargai kerinduan pada Buddha. Kemudian mereka akan mengetahui cara mencari Buddha dan memahami pentingnya mencari Dharma, menanam akar kebajikan. Mereka akan tahu bahwa mereka harus segera mendengarkan, bahwa mereka harus menerapkan Dharma dan mendengarkan Dharma dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya sekalipun Tata Gata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Untuk alasan ini, dia ingin semua orang berpikir bahwa ini jarang terjadi, sehingga kita bisa mengetahuinya.
Kita harus mewujudkan dharma yang kita dengarkan dan memanfaatkanlah kesempatan dan waktu kita ini sebaik-baiknya. Hidup itu berharga. Sang Buddha hendak memasuki parinirwana. Kehidupan kami juga sama. Jadi kita harus tekun. Inilah yang dikatakan dalam paragraf sutra sebelumnya. Paragraf berikutnya berisi, selanjutnya, para pria berbudi, semua dharma dari para Buddha Tathagata adalah demikian. Guna untuk menuntun para makhluk, semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Sutra Teratai Bab 16 Panjang Usia Tathagata. Buddha kembali mengingatkan kepada semua orang, para bodhisattva, kalian semua hendaknya mengetahui, tidak hanya Buddha Sakyamuni maupun para Buddha di masa lalu, semua dharma adalah demikian. Semua Buddha memiliki misi atau tujuan yang sama. Setiap Buddha adalah demikian. Semua Buddha melakukan ini semua demi membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Oleh karena itu, mereka datang ke dunia untuk membimbing dan menyelamatkan segala makhluk. Mereka semua sudah mengikis noda batin mereka, karena mereka sudah mempelajari segala ajaran, sehingga mereka semua sudah mencapai kebudaan. Semua ini adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Inilah yang Buddha ingatkan kepada kita semua, berharap semua orang dapat memiliki keyakinan. Oleh karena itu, semua Buddha yang datang ke dunia ini, terlebih dahulu mengajarkan 3 kendaraan, dan kemudian 1 kendaraan, mengungkapkan yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu, memberikan manfaat pada semua makhluk selama 3 masa. Semua dharma adalah demikian. Segala dharma adalah seperti ini. Terlebih dahulu mengajarkan 3 kendaraan, kemudian 1 kendaraan. Kita hendaknya sudah memahami, mereka memulai dari akar kapasitas 3 kendaraan. Buddha mengajarkan ajaran sesuai dengan akar kapasitas. Kita sudah menjelaskannya berkali-kali di awal. Srawaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisattva memiliki akar kapasitas masing-masing. Buddha bersungguh hati membabarkan dharma sesuai akar kapasitas mereka. Membabarkan banyak dharma, terlebih dahulu mengajarkan 3 kendaraan, kemudian 1 kendaraan. Sampai pada saat di puncak burung nasar, Buddha mengesampingkan dharma yang sudah diajarkan di awal, dan mengumumkan kepada semua orang, 3 kendaraan yang kuajarkan dahulu hanyalah sebuah metode. Sekarang kita akan kembali ke prinsip kebenaran, yaitu 1 kendaraan. Sebelumnya kita menggunakan 3 kendaraan, yaitu perumpamaan dari 3 kendaraan. Meskipun kereta domba dan kereta rusa sama-sama adalah kereta, namun mereka adalah kendaraan kecil. Kereta domba tidak ada tenaga, dan kereta rusa sangat lemah. Sementara itu kereta lembu itu cekatan. Kita bisa menggunakannya untuk mengangkut diri sendiri dan orang lain, dan menempuh jalan yang jauh. Ini adalah arah yang benar bagi semua orang. Ini adalah bimbingan Buddha yang bersungguh-sungguh dan sabar. Jadi selama 3 periode yakni masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, Buddha menghabiskan waktu panjang untuk menyelamatkan para makhluk. Jadi semua dharma adalah demikian. Demikianlah dharma. Ada banyak ajaran yang halus dan menakjubkan yang terkandung di dalamnya. Dan semua ini kembali pada dharma kendaraan tunggal. Dharma kendaraan tunggal ada di dalam sifat hakiki tata setiap orang. Saya tidak tahu apakah ajaran ini sudah masuk ke dalam sifat hakiki kita semua. Apakah kita sudah mengubah tabiat kita? Apakah kerisauan kita sudah berkurang? Apakah kekotoran batin kita sudah berkurang? Inilah yang harus kita tanyakan pada diri sendiri. Jadi segala dharma adalah seperti ini. Segala dharma adalah demikian. Sebenarnya ini benar adanya dan sederhana. Sifat hakiki yang dimiliki semua orang. Namun semua orang tersesat, keras kepala dan sulit ditaklukkan. Jadi guna menuntun para makhluk, mengatakan kalau pada dasarnya berdiam selamanya, selain itu juga menampakkan memasuki parinirwana. Tak lain tak bukan adalah menggunakan panjang usia untuk menunjukkan dan menyadarkan para makhluk. Semuanya adalah kebenaran dan bukan kepalsuan. Pada dasarnya teori atau pemahaman ini sudah ada. Selain itu juga menampakkan memasuki parinirwana. Pemahaman atau teori ini sebenarnya selalu ada seperti ini. Dikarenakan sifat keras dari para makhluk hidup, mau tidak mau menggunakan tubuh jelmaan, tubuh balasan, tubuh perubahan. Dibedakan dengan cara seperti itu, dibedakan dari karakter dan penampilan.
kedalaman dari teori atau pemahaman untuk dijelaskan kepada kita semua. Masih harus dijelaskan akan panjangnya usia, 4 kebenaran mulia, ketidakkekalan dan lainnya. Samsara fragmentaris. Jenis ini Sang Buddha seperti ini, secara perlahan-lahan menganalisa dan menjelaskan untuk kita. Maka samsara fragmentaris adalah memasuki parinirwana. Kosakata ini muncul, maka tak lain tak bukan adalah menggunakan panjang usia untuk menunjukkan dan menyadarkan para makhluk. Masih perlu untuk memberitahukan kepada kita semua, Buddha selamanya ada, kesadaran dan kebenaran sejati selalu ada, berada pada setiap manusia. Selamanya kesadaran dan kebenaran sejati dan Buddha adalah setara. Maka semuanya adalah kebenaran dan bukan kepalsuan. Semua orang harus mengerti dengan jelas. Oleh karena itu, selanjutnya para pria berbudi, semua dharma dari para Buddha Tathagata adalah demikian. Selanjutnya sekali lagi menjelaskannya secara rinci. Sebelumnya menerangkan bahwa dharma ini adalah tidak palsu. Takut kalau orang-orang meragukan kalau Buddha sekarang mendirikan pintu ini. Makanya mengatakan demikian. Semua dharma dari para Buddha Tathagata adalah demikian. Dengan cara seperti ini menjelaskan kepada kita semua, dharma ini tidaklah palsu dan merupakan pusaka yang sesungguhnya. Hanya ingin kita semua selalu mempercayainya. Ditakutkan dalam hati kita semua terdapat keraguan. Buddha sekarang mendirikan pintu ini. Makanya mengatakan semua dharma dari para Buddha Tathagata adalah demikian. Semua orang harus mengerti dengan jelas. Oleh karena itu, guna untuk menuntun para makhluk, semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Buddha pada dasarnya tiada tanda kemunculan atau pelenyapan. Dikarenakan para makhluk adalah keras kepala dan bodoh, Buddha menuntun para makhluk dengan metode terampil. Juga berbeda dengan makhluk duniawi. Tidak berbuat kebajikan disebut palsu dan penuh tipu daya. Memiliki kebajikan adalah memberi manfaat dan tidak merugikan. Makanya dikatakan semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Guna untuk menuntun para makhluk, semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Karena Buddha pada dasarnya tiada tanda kemunculan atau pelenyapan. Pada dasarnya Buddha tidak ada tanda kemunculan atau pelenyapan. Dikarenakan para makhluk adalah keras kepala dan bodoh. Para makhluk keras kepala, maka Buddha menuntun para makhluk dengan metode terampil. Sang Buddha demi mempermudah, maka harus disesuaikan dengan sebab dan kondisi para makhluk, sehingga muncul di dunia. Beginilah Sang Buddha datang ke dunia dan menerapkan metode terampil. Juga berbeda dengan makhluk duniawi, tidak sama dengan makhluk duniawi. Buddha datang dengan ikrar, berbeda dengan makhluk duniawi. Tidak berbuat kebajikan disebut palsu dan penuh tipu daya. Perilaku yang tidak bajik adalah palsu dan penuh tipu daya. Bukan kita makhluk duniawi adalah demikian? Melekat pada pandangan yang palsu dan ilusi, lalu menciptakan kegelapan batin dan kerisauan sendiri. Ketika hilang kesabaran, bukankah itu adalah kegilaan sesaat? Ini adalah menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dimengerti untuk memperingati kita semua. Tidak pantas melakukan hal-hal yang tidak bajik, karena ini adalah palsu dan penuh tipu daya. Membohongi diri sendiri jika setiap orang di dunia memperlakukan satu dan lainnya seperti ini. Dalam satu periode kehidupan samsara fragmentaris, melakukan perbuatan-perbuatan jahat di tempat ini. Di dunia ini maka akan mengakumulasi banyak sekali kekuatan karma yang akan terbawa ke kehidupan berikutnya. Sama saja mengakumulasi sebab dan kondisi buruk pada kehidupan ini, lalu membawanya ke kehidupan berikutnya, yang mana akan terjadi saling bertentangan. Semua hal buruk ini diciptakan oleh diri kita sendiri, maka dikatakan tidak berbuat kebajikan disebut palsu dan penuh tipu daya. Jadi memiliki kebajikan adalah memberi manfaat dan tidak merugikan. Semua orang harus bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan. Kita harus segera memanfaatkan waktu yang kita miliki. Dengan mendengar dharma, barulah kita mengerti nilai melakukan perbuatan baik. Barulah kita dapat memahami bahwa makhluk hidup yang menderita adalah tempat pelatihan spiritual kita. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kita sudah tahu caranya. Mengapa kita tidak segera melakukannya? Kita harus menghormati dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Satu orang saja tidak dapat melakukan segala sesuatu di dunia.
Kita membutuhkan semua orang di dunia ini bersatu hati dan bertekad yang sama dengan kita. Barulah kita dapat memenuhi jalan bodhisatwa. Jadi kita harus berterima kasih kepada rekan-rekan praktisi di sekitar kita. Kita harus berterima kasih pada diri kita sendiri. Kita harus berterima kasih kepada mereka yang kita bantu, karena mereka membantu kita memenuhi pengembangan spiritual kita. Jadi ini adalah memiliki kebajikan, adalah memberi manfaat dan tidak merugikan. Karena itu semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Selama kita berbuat kebajikan, kita tidak akan merugikan siapapun. Jadi tubuh perubahan nirmana kaya menuruti batin dari para makhluk, kesenangan atau ketidaksenangan mereka. Itu sebabnya menunjukkan kelahiran dan kematian. Semua yang dapat memberi manfaat pada para makhluk adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Inilah kesamaan dari para Buddha di 10 penjuru di dalam 3 masa. Sang Buddha datang ke dunia sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Para makhluk memiliki kesukaan dan ketidaksukaan dikarenakan penderitaan mereka yang banyak. Maka demikianlah Sang Buddha masuk ke tengah orang banyak, mencari cara untuk menuntun dan menasihati mereka. Seiring ia pergi ke tengah orang banyak, Buddha harus sama seperti manusia, menunjukkan kelahiran dan kematian. Ia merasakan lahir, tua, sakit, dan mati. Jadi kebenaran dan tiada kepalsuan, karena demikian harus membimbing para makhluk. Semua yang dapat memberi manfaat jika tidak ada tubuh perubahan di dunia. Bagaimana membimbing para makhluk? Yaitu memberi manfaat bagi para makhluk. Ini adalah prinsip kebenaran yang tiada kepalsuan. Jadi inilah kesamaan dari para Buddha di 10 penjuru dalam 3 masa. Semua Buddha melalui jalan yang sama. Maka kita harus bersungguh hati terhadap hal ini. Jadi itu sebabnya Tathagata dengan maha belas kasih dan metode terampil menyatakan akan memasuki parinirwana, berharap dapat mengingatkan orang-orang tersebut yang malas dan menanam sedikit akar kebajikan. Buddha pada dasarnya tiada kemunculan atau pelenyapan, makanya dikatakan tidak benar-benar memasuki parinirwana. Sang Buddha menggunakan hati yang maha welas asih memberitahu Anda semua, saya akan masuk ke moksaan. Ini merupakan harapannya, berharap untuk memperingatkan begitu banyak makhluk hidup yang berada pada kemalasan dan sedang menciptakan kerisauan batin dan kegelapan batin. Kumpulan makhluk hidup ini, Sang Buddha memberitahu Anda semua, Buddha akan memasuki kemoksaan. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Buddha, berkesempatan untuk mendengar Dharma, semuanya harus lebih tekun, sehingga orang yang malas menanam sedikit akar kebajikan. Buddha pada dasarnya tiada kemunculan atau pelenyapan. Orang dengan akar kapasitas yang kecil, karena saya sudah berbuat, maka sudah baik. Sang Buddha datang ke dunia untuk menunjukkan kemoksaan, memberitahu Anda semua, harus segera untuk tekun, jangan memiliki rasa malas. Bukan hanya berkata demikian sudahlah cukup, bergegas untuk lebih tekun lagi, demi makhluk hidup. Buddha yang pada dasarnya tiada kemunculan atau pelenyapan, akan tetapi memberitahu Anda semua, saya akan segera memasuki kemoksaan. Sebenarnya bukanlah pelenyapan, sebenarnya tiada pelenyapan, sehingga Anda semua harus bersungguh hati menghayati niat batin Buddha untuk makhluk hidup, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati di setiap waktu. Ingatlah, 5 akar kesadaran harus diubah menjadi 4 kebijaksanaan. Kesadaran harus dirubah menjadi kebijaksanaan. Anda semua harus berusaha.